Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai asesmen matriksnya dulu ya, teman-teman. Nah, sebelum ke asesmen kita soal-soal asesmennya, kita saya iklan dulu ya. Kalau ada dari kalian yang ingin ya sebagai guru, kalian boleh nih ada RPM barisan dan deret aritmatika di sini. Terus ada mau kumpulan-kumpulan soal kalau misalnya kalian siswa ataupun mahasiswa ataupun guru, silahkan di link ID flash ini Budi ini nih nanti linknya nanti saya akan cantumkan di deskripsi ataupun di kolom komentar ya ada kumpulan soal dan pembahasan matematika serta ada kumpulan PowerPoint matematika SMK. Terus ada kalau untuk guru di sini ada barisan dan deret RPM ya, rancangan pembelajaran mendalam. Oke. Nah, kalau misalnya kalian pengen traktir saya boleh di Sawerianya ada di link deskripsi ataupun komentar. Ada juga buku referensi dari saya. Silahkan dicek di kolom komentar ataupun deskripsi. Oke, kita lanjut. Sekarang asesmen matriks dasar ya. Yang pertama, nih soal pertama, apa yang dimaksud dengan matriks? Berarti ini kan pengertian ya, pengertian dari matriksnya. Oke, untuk pengertian dari matriks di sini udah ada pembahasannya. Nah, ini juga salah satu ya, salah satu soal-soal yang ada di produk digital saya. Bahasanya adalah matriks merupakan sekumpulan bilangan yang disusun dalam kolom dan baris yang membentuk segi. Boleh bisa kalian tahu ya bahwa ini ya kan bentuk umumnya matriks ya, matriks ordo 2 kali 2 kalau kalian mau tahu. Nah, di mana matriksnya ini sekumpulan yang disusun oleh kolom dan baris ya. Baris itu yang mana? Ini adalah baris. Nah, ini A dan B itu adalah baris pertama ya, baris pertama. Ini C dan D itu adalah baris kedua. Yang sejajar ini adalah baris, teman-teman. Kalau misalnya kolom, kolom itu yang tegak lurus yang seperti ini. Nah, jadi A dan C itu adalah kolom pertama dan B, D itu adalah kolom kedua. Ya, jadi kalian harus paham dulu mana baris, mana kolom ya, teman-teman. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Karena kalian harus paham dulu untuk selanjutnya itu ada yang penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya. Kalian harus paham gitu. Oke, paham ya? Mana baris dan mana kolom. Oke, untuk soal yang nomor 2, sebuah matriks berordo 3 kali 2 artinya itu adalah untuk pembahasannya di sini jawabannya adalah B ya. Kita harus paham dulu. Baris itu matriks itu matriks 3 kali 2 sama kayak yang tadi ya. Ordo matriks itu adalah ukuran, teman-teman, ukuran dari sebuah matriks yang terdiri antara baris dan kolom. Nah, contoh di sini matriks A itu kan ada ordonya itu 2 kali 2, teman-teman. Kenapa? Karena memiliki barisnya ini baris 1, ini baris kedua. Ya, teman-teman, bentar. Nah, ini baris pertama, ini baris kedua dan kolomnya itu adalah 1, 2 ya. Ini 1 dan 2. Jadi matriks A ini memiliki ordo 2 kali 2. Yang ditanyakan itu kan ordo 3 kali 2. Ya, ingat ya ini 3-nya dulu sebagai baris ya, B ya. Dan 2 di sini adalah kolom. Jadi untuk matriks yang ordonya 3 kali 2 itu adalah matriks yang terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Nah, kalian harus paham. Jawabannya yang B. Oke, untuk yang soal yang nomor 3 di sini di bawah ini yang bukan merupakan jenis matriks. Nah, jenis matriks itu ada 8 ya, teman-teman. Ya, teman-teman ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, matriks nol, matriks identitas, matriks diagonal, matriks segitiga atas, segitiga bawah, simetris dan skalar. Nah, matriks baris itu merupakan jenis dari matriks, matriks kolom juga termasuk, persegi juga termasuk, matriks nol juga termasuk. Ini semua adalah jenis-jenis matriks. Nah, untuk matriks diagonal sisi itu merupakan elemen dari matriks ya yang berlawanan dengan diagonal utama. Nanti ada soalnya di bawah ya, mana diagonal utama, mana diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu merupakan elemennya. Jadi
Kalau yang bukan merupakan jenis matriks itu jawabannya yang E ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Soal yang keempat, matriks yang hanya memiliki satu baris adalah, nah, oke, untuk pembahasannya ini udah lengkap ya. Matriks baris adalah matriks yang memiliki elemen atau angka dalam matriksnya itu adalah satu baris. Contoh di sini adalah matriks A nih. Matriks A memiliki elemen, misalnya di sini cuman memiliki satu baris. Berarti di sini A dan B misalnya di sini. Nah, ini matriks A ini merupakan matriks baris. Kenapa? Karena elemennya barisnya itu hanya memiliki baris pertama, baris satu doang. Tidak ada eh, baris kedua, baris yang lainnya. Ya, maka jawabannya adalah yang A ya. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 5 ya. Untuk nomor 5 di sini matriks yang elemennya semuanya 0 disebut dengan matriks. Ya udah pasti ya. Karena di sini elemennya 0 semua, maka matriks B. B jawabannya matriks 0. Contoh matriks 0 itu gimana, Pak? Ya oke, matriks 0 itu misalnya contoh di sini ada matriks A, elemennya itu adalah 0, 0 ini ya. Berarti ini ordonya 3 kali 2 ya, barisnya 2 kali 3. Di mana elemen barisnya di sini ada 2 baris ya, 2 kali 3. Dan semua elemennya adalah 0. Maka jawabannya adalah B, 0 ya, matriks 0. Matriks 0 itu seperti ini contohnya. Untuk soal berikutnya yang 6 ini merupakan transpose matriks atau perubahan matriks. Nah, kalian harus paham. Ini ada pembahasannya. Transpose matriks adalah menukar elemen baris menjadi kolom ataupun sebaliknya. Nah, di sini kan ada matriksnya itu yang diketahui adalah matriks A 2, 4, 3 dan 5. Nah, ini kita tukarkan nih. Ini kan baris pertama. Maka ketika dirubah itu akan menjadi kolom ya, teman-teman. Nah, ini baris yang tadinya baris jadi baris pertama jadi kolom pertama. Ini adalah baris kedua, 3, 5. Nah, maka ketika ditransposkan itu akan jadi kolom kedua, teman-teman. Ya, tinggal dirubah aja posisinya, posisi baris menjadi kolom ataupun sebaliknya. Jadi jawabannya di sini adalah yang A ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Soal yang nomor 7. Nah, ini juga sama. Transpose matrix. Nah, ini ordonya kalau yang ini 2 kali 2, yang ini barisnya 2, kolomnya 3. Jadi di sini cara menukarnya gimana? Ini juga sama, teman-teman. Ketika barisnya itu ordonya 2 kali 3 ya. Ketika ditranspose itu akan menjadi baris 3 kolom kedua. Berarti di sini jadi 3 kali 2 ya. Kenapa? Karena kita menukar nih. Menukar baris pertama itu kan ini 1, negatif 2 dan 3 ya, ini nih 1, negatif 2 dan 3 itu akan menjadi kolom pertama di sini. Terus ini baris kedua itu akan menjadi kolom kedua ya, jadi jawabannya yang A. Ini juga sama ya, jadi berubah ordonya, yang tadinya 2 kali 3 itu jadi 3 kali 2, barisnya jadi 3, kolomnya jadi 2. Paham ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal yang nomor 8. Nah, ini mengenai penjumlahan matriks. Nah, perlu kalian tahu aturan dari penjumlahan matriks itu adalah ketika matriksnya ini memiliki ordo yang sama. Kita lihat dulu, di sini matriks A itu ordonya atau ukurannya itu 2 kali 2. Barisnya 2, ya, ini baris pertama, ini baris kedua. Ini juga matriks B 2 kali 2. Nah, ini bisa kita operasikan, teman-teman. Bisa kita operasikan dengan penjumlahan. Kenapa? Karena aturan dari penjumlahan itu adalah elemen dari, bentar ya, elemen setiap eh, elemennya tinggal kita jumlahkan dengan elemen yang sama ya, dengan elemen yang sama. Contohnya di sini 2, ini kan kita dijumlahkan, berarti tinggal ditambah 2 ditambah 5 ya, karena memiliki elemen yang seletak. Terus lagi di sini ada 3. 3 kita jumlahkan dengan 2 yang seletaknya. Terus 1 kita jumlahkan dengan 3 dan 4 kita jumlahkan dengan 1 ya, ini. Nah, maka hasilnya tinggal kita jumlahkan 2 tambah 5 itu kan 7. Terus 3 tambah 2 5. 1 tambah 3 4 dan 4 tambah 1 5. Jadi jawabannya itu adalah yang A ya. Nih.
7, 5, 4, dan 5. Jadi kalau misalnya ada penjumlahan matriks seperti ini, kita lihat dulu ordonya apakah udah sama atau belum. Kalau misalnya udah sama, tinggal kita jumlahkan elemen yang seletak ditambah dengan elemen yang seletak lainnya. Ini juga sama nih, soal yang nomor 9, penjumlahan matriks, di mana ini ordonya. Berarti kan di sini barisnya 2, kolomnya 3 ya. Ini baris pertama, ini baris kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga ya. Jadi ordonya 2 kali 3 ya. Oke, kita jumlahkan sama-sama ya bareng-bareng. Oke, ini penjumlahan matriks sama kayak yang tadi seperti kalian yang tahu ya bahwa ini tinggal kita jumlahkan elemen yang seletak ditambah dengan elemen yang seletak lainnya. Nah, ini kan negatif 1 ditambah 2, terus ada 4, ini 4 ditambah negatif 3 ya. Terus ada 2 ditambah dengan 1, 3 ditambah negatif 4, 0 ditambah 2, dan 5 ditambah 0. Nah, ini sesuai dengan yang ini, teman-teman. Setelah itu tinggal kita jumlahkan. Negatif 1 tambah 2 itu kan 1. 4 tambah negatif 3 itu sama dengan 1. 2 tambah 1 itu 3. 3 tambah negatif 4 itu negatif 1. 0 tambah 2 itu 2. Dan 5 tambah 0 itu 5. Jawabannya yang ini itu sesuai dengan option yang A. Ya. Ini untuk digital produknya udah sama jawaban dan pembahasannya, teman-teman. Kita lanjut soal yang nomor 10. Nah, ini tentang pengurangan matriks, teman-teman. Untuk pengurangan matriks juga sama ya. Penjumlahan pengurangan itu sama aturannya. Kita harus tahu dulu ordonya atau ukuran matriksnya itu berapa. Ini matriks A itu kan 2 kali 2 ya, barisnya 2. Ini baris pertama, ini baris kedua, kolomnya juga 2. Ini juga sama nih. Berarti matriks A ini bisa kita operasikan. Nah, operasinya di sini soalnya disuruh dikurangi. Ini juga sama, tinggal elemen seletak dikurangi dengan elemen seletak lainnya. 6 itu kita kurangi dengan 2 ya, karena seletaknya dengan 2. 4 berarti kita kurangi dengan 1, 3 kita kurangi dengan 1, dan 5 kita kurangi dengan 3. Ini sesuai dengan yang ini. 6 kurangi 2 hasilnya 4, 4 kurangi 1 hasilnya 3, 3 kurangi 1 hasilnya 2, dan 5 kurangi 3 itu hasilnya 2. Jadi jawabannya yang ini sesuai dengan option yang A ya. Ini. Kita lanjut soal berikutnya, yaitu di sini soal yang nomor 11 sama, ini mengenai pengurangan matriks. Nah, sama yang tadi kita lihat dulu ordonya berapa. Silahkan kalau misalnya kalian mau sambil latihan, silahkan sediakan catatan, ya, pulpen dan lain sebagainya, dicatat bareng-bareng kita kerjakan. Nah, ini pengurangan matriks P ini ordonya berapa? Ordonya barisnya ini baris pertama, ini baris kedua, berarti 2. Kolomnya ada berapa? Kolom 1, ini kolom 2, kolom 3, berarti 2 kali 3. Nah, ukuran dari matriks P itu sama dengan matriks Q ya. Jadi ukurannya sama, 2 kali 3, tinggal kita operasikan dengan pengurangan. Ingat sama kayak yang tadi, ini ya, matriksnya tinggal kita operasikan elemen yang seletak dikurangi elemen yang seletak lainnya, karena ini disuruhnya pengurangan. Berarti kan 3 dikurangi 1 ini, terus ada negatif 2, kita kurangi dengan 3. Ada 5, kita kurangi dengan negatif 2, 4 kurangi 2, 1 kurangi negatif 1, dan 0 kurangi 4. Nah, ini tulis seperti ini ya, teman-teman. Di sini 3 kurangi 1 itu 2, negatif 2 dikurangi 3 itu hasilnya negatif 5, teman-teman. Ya, jangan terkecoh dengan karena dua-duanya negatif, di sini kan hasilnya jadi negatif 5. Ini kecuali kalau dikali, maka hasilnya jadi positif ya. Karena ini sama-sama negatif, jadi negatif 5. Yang ini negatif ketemu negatif nih, jadi positif. Nah, kenapa hasilnya jadi 7 gitu? Karena negatif ketemu negatif positif, tinggal 5 tambah 2 itu hasilnya 7. Terus di sini 4 kurangi 2 hasilnya 2. Nah, ini juga sama, negatif ketemu negatif jadi positif. Ini jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2, dan 0 dikurangi 4 itu hasilnya negatif 4. Gitu. Jadi jawabannya ini, nah ini kita sesuaikan dengan optionnya yang mana. Ternyata jawabannya yang A. Jawabannya yang A, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 12. Nah, ini ada kombinasi, teman-teman. Ada penjumlahan dan ada pengurangan matriks. Nah, sama berarti aturannya. Kita lihat dulu ketiga matriks ini ukurannya udah sama atau belum. Nah,
Maka yang tadi ukurannya, berarti kan di sini ada barisnya, ada baris pertama, baris kedua, kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi di sini ada 2 kali 2 ordonya. Ini matriks A, matriks B, matriks C, semua sama ordonya 2 kali 2. Maka bisa kita operasikan dengan ini, penjumlahan, berarti matriks A ditambah matriks B dulu, nanti hasilnya dikurangi. Atau bisa langsung seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita lihat nih. Matriks A kan 4, ya. 4 ditambah 1, ya, itu kan 5. Ditambah 1, ditambah, terus kita kurangi, ya. Dikurangi dengan yang elemen seletak lainnya. 4 tambah 1 itu 5, 5 kurangi 2 itu 3. Ini jawabannya nih. Bisa langsung saja. 3 ditambah 2 itu kan 5. 5 kurangi 1 hasilnya 4. Teman-teman, 2 di sini tambah 3 berarti kan 5. 5 kita kurangi dengan 4 hasilnya 1 ini. Terus 5 di sini ditambah 4, 9, 9 kurangi 2, hasilnya 7. Nah, ini jawabannya, teman-teman. Ini secara langkah-langkah yang pastinya. Di jawabannya itu option yang A, ya. Nah, terus kita lanjut soal yang ke-13. Nah, kalau soal yang ke-13 ini adalah matriks skalar, teman-teman. Jadi bilangan real atau bilangan biasa kita kalikan dengan matriksnya. Nah, ini ada matriks A, yaitu elemennya 2, negatif 1, 3, dan 4. Ini ordonya 2 kali 2. Kalau aturan dari matriks skalar, ya, matriks skalar itu adalah bilangan biasa, tinggal kita kalikan dengan setiap elemen dari matriks tersebut. Oke, yang diketahui adalah matriks A. Ini matriks A, 2, negatif 1, 3, dan 4. Nah, ini kan dikalikan dengan 3, ya, ini. 3 kali A. Itu 3 dikalikan dengan matriks A-nya. Nah, elemennya tinggal kalikan. 3 kali 2 itu hasilnya 6. 3 kali negatif 1 itu hasilnya negatif 3. 3 kali 3 itu 9. Dan 3 kali 4 itu 12. Jadi udah dapat nih langsung jawabannya. 6, negatif 3, 9, dan 12. Ini sesuai dengan option yang A. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal yang nomor 14. Nah, nomor 14 juga sama tentang skalar. Teman-teman silahkan kalau misalnya kalian mau sambil mengerjakan, silahkan dicatat, pause dulu videonya. Di sini skalarnya itu negatif 2. Nah, ini juga sama, ya. Tinggal matriks B-nya. Matriks B-nya berapa? Negatif 2, 5, 0, 3, negatif 1, dan 4. Nah, ini tinggal kita kalikan, teman-teman. Negatif 2 kali negatif 2, negatif 2 kali 5, negatif 2 kali 0, ya. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4, ya. Positif karena negatif kali negatif. Negatif 2 kali 5 itu negatif 10. Negatif 2 kali 0 itu 0. Negatif 2 kali 3 itu negatif 6. Negatif 2 kali negatif 1 itu positif 2. Negatif 2 kali 4 itu negatif 8. Jadi jawabannya ini. Ingat ya, matriks skalar itu tinggal kita kalikan bilangan biasanya atau bilangan real, kita kalikan ke setiap elemen dalam matriks tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Nah, ini adalah kombinasi, ya, perkalian skalar ditambah dengan jumlahan, ya, terus dikurangi, ya. Nah, ingat karena ada penjumlahan dan pengurangan berarti kita harus samakan dulu ordonya. Ordonya di sini udah sama atau belum, kita cek, ya. Ordonya udah sama, ternyata barisnya 2, kolomnya juga 2, ya. Berarti matriks 2 kali 2. Oke, ketika udah dapat nih, ini udah saya susun di pembahasannya. Nah, ini matriks A, ini matriks B, ini dikurangi matriks C, ya, sesuai dengan soalnya. Ini kita kalikan dulu 2 kali 2. Nah, ini 2 kali 1, 2 kali 3, 2 kali 4. Nah, ini. Nah, ini kita operasikan dulu. 2 kali 2 kan 4, 2 kali 1 itu 2, 2 kali 3 6, 2 kali 4 itu 8. Nah, ini tinggal kita jumlahkan dulu dengan matriks B atau bisa kita langsung dengan kurangi, ya. Bentar. Oke, kita di sini 4 tambah 1 kan 5. 5 ini kan ditambah, ya. Karena operasinya ditambah. Tapi ini kita kurangi dengan elemen yang seletak yaitu 3. 4 tambah 1 5, 5 kurangi 3 itu hasilnya 2, ya. Terus ada 2, 2 kita tambah dengan 2 itu hasilnya 4. 4 dikurangi 0 maka hasilnya tetap 4. Terus kita lanjut 6, yang ini 6 ditambah 0 itu 6, 6 dikurangi 2 itu hasilnya 4. Terus di sini 8 tambah 3 itu 11, 11 kurangi 1 hasilnya 0. 10, ya.
Di ini jawabannya, lihat opsinya, ternyata yang sama itu adalah opsi yang A. Terus kita lanjut ke soal yang nomor 16. Kalau yang nomor 16 itu adalah perkalian skalar. Perkalian dua buah matriks, teman-teman. Nah, kalau perkalian dua buah matriks itu ketika baris pertama itu sama dengan jumlahnya dengan kolom 2 ya. Kolom matriks kedua, sorry. Ini kan matriksnya sama-sama 2 kali 2 ya. Kalau ini mah bisa kita kalikan. Nah, syaratnya itu gimana? Ini udah ada sebetulnya di sini. Kita lihat ya di sini. Nah, kalau untuk kalian dari sebuah matriks itu adalah baris pertama dulu kita kalikan dengan kolom pertama dari matriks B-nya. Ini satu kita kalikan dengan 2 terus ditambah ya. Ini kan 1 dikali 2 terus ditambah ya 2 kali 1 ya. 2 kali 1. Nah, ini aturannya. Ini juga sama 1 kali 0. Ini 1 kali 0 terus 2 kali 3 itu ditambah 3 kali 2 ya, atau 2 kali 3 sama aja sebetulnya. Nah, ini di sini udah saya masukkan rinciannya. Ini sorry tidak gini, benar-benar. Nah, gini. Ini kan 1 kali 2. Nah, aturannya ini kan 1 kali 2 terus ditambah 2 kali 1 nih sesuai yang ini ya. Teman-teman kita operasikan 1 kali 2 kan 2 tambah 2 kali 1 2 ya ini. Terus yang ini juga kita kalikan karena tadi udah yang ini tinggal kita operasikan yang ini 1 kali 0 ya ditambah 2 kali 3 ya ini. Operasikan 1 kali 0 itu kan 0 ditambah 2 kali 3 itu 6 ya. Kalian harus paham. Oke, kita lanjut. Berarti kan kalau yang tadi yang ini baris pertama udah kita kalikan, berarti tinggal baris yang kedua yang ini. Ini sama 3 kali 2 dulu ya ini. Terus ditambah 4 kali 1 ya ini. Nah, hasilnya berapa? 3 kali 2 itu 6 ditambah 4 kali 1 itu 5 ya, sorry di sini. 4 kali 1 itu betul 4. Salah. Sorry. Oke, kita lanjut. Yang ini yang terakhir yaitu 3 kali 0 dulu ditambah 4 kali 3 ini. Yang ini 3 kali 0 itu 0 ditambah 4 kali 3 12. Nah, setelah didapat yang ini tinggal kita sederhanakan penjumlahannya. 2 kali 2 itu 4, 0 tambah 6 itu 6, 6 tambah 4 10 dan 0 tambah 12 itu 12 ya. Jadi kalau untuk aturan dari perkalian itu seperti ini, perkalian dua buah matriks. Jadi jawabannya itu yang D. Ya. Untuk yang nomor 17, nah ini juga sama. Kalau yang 17 itu ada penjumlahan ditambah dengan perkalian skalar, teman-teman. Nah, ini 2 kali B dulu, berarti kan, nah ini matriksnya ya, matriks A ini, matriks B-nya ini, dikalikan dulu dengan skalarnya 2. Berarti kita operasikan dulu di sini, kalian skalarnya dulu teman-teman biar sederhana. 2 kali 1 kan, nah ini 2 kali 1 terus 2 kali 2 ya yang ini, terus 2 kali 0 terus 2 kali 5 ya. Aturan dari kalian skalar itu seperti itu. Nah, sederhanakan dulu yang ini. Berarti matriks A-nya tetap kita tulis 2, 1, 3, dan 4 ditambah 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 0, 0, 2 kali 5, 10. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahkan ya. Ingat perkalian dan penjumlahan, berarti dahulukan perkalian. Nah, sekarang terakhir yaitu penjumlahan. Tinggal kita jumlahkan, ingat yang tadi aturan penjumlahan, karena matriksnya udah elemennya, ordonya sama-sama 2, 2 kali 2 itu, tinggal kita jumlahkan elemen seletak ditambah elemen seletak lainnya. 2 tambah 2 itu hasilnya 4, 1 tambah 4, 5, 3 tambah 0, 3, 4 tambah 10, 14. Jadi jawabannya yang ini kita samakan dengan optionnya, yaitu jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini juga sama tentang perkalian skalar dikurangi dengan matriks, sebuah matriks ya. Ini udah didapat nih matriks A-nya, itu 2, negatif 1, 0, dan 3. Sama kayak yang tadi, operasikan dulu kalian skalarnya teman-teman sebelum mengurangi, yaitu 2 kali 2 dulu. Nah, ini sesuai, dimana 2 kali 2 hasilnya 4, 2 kali negatif 1 itu negatif 2, 2 kali 0 itu 0, 2 kali 3 itu 6, ya tinggal baru
Baru setelah itu tinggal kita kurangi dengan matriks B. Matriks B-nya ini 1, 4, 2, dan negatif 2. Nah, karena udah dapat ya, tinggal kita kurangi dengan elemen yang seletak ya teman-teman. Untuk kurangan dan penjumlahan sama 4, berarti tinggal kita kurangi dengan 1 hasilnya 3, negatif 2 kita kurangi dengan 4. Berarti kan ini nah sama nih, negatif 2 dikurangi 4, dua-duanya negatif, maka hasilnya negatif 6. 0 kita kurangi dengan 2, hasilnya 0 dikurangi negatif 2 ini nih. Karena negatif ketemu negatif, hasilnya positif, jadi 0 ditambah 2, hasilnya 2. Ya, 6 kita kurangi dengan negatif 2. Ini juga sama, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. 6 tambah 2 hasilnya 8. Jadi jawabannya yang ini teman-teman, 3 negatif 6, 2, dan 8. Ini sama dengan jawaban atau opsi yang B. Nah, terus kita lanjut soal berikutnya yang terakhir, yaitu nomor 19 diketahui. Nah, ini determinan matriks ordo 2 kali 2 ya teman-teman. Untuk determinan matriks ordo 2 kali 2 ya, ini ada aturannya atau rumusnya, di mana diagonal utama dikurangi dengan diagonal sisi teman-teman. Ini matriksnya, ini matriks 2 kali 2 ordonya. Nah, mana diagonal utama dan mana diagonal sisi Pak? Ini untuk diagonal utama itu ini teman-teman. Nah, ini adalah diagonal utama. Terus kalau diagonal sisi yang mana? Diagonal sisi itu adalah kebalikan dari diagonal utama, yaitu yang ini. Nah, tinggal kita kalikan ya. Diagonal utama itu kan tadi 4, 5 ya. 4 ini 4 kali 5 dikurangi negatif 3 dikali 2 ya ini ya. Oke, kita sederhanakan. 4 kali 5 itu 20. Nah, ini dikurangi tetap negatif 3 kali 2 itu negatif 6. Ya, karena negatif ketemu negatif hasilnya jadi positif. 20 tambah 6 hasilnya 20. Nah, jadi jawabannya 26 positif. Jadi di sini jawabannya yang mungkin kalau misalnya kalian belum paham, silakan diputar balik videonya. Nah, ini adalah pembahasan mengenai soal-soal dari matriks teman-teman, produk digital saya mengenai soal asesmen matriks ya, soal dan pembahasannya mengenai matriks. Kalau kalian dikira pengen tinggal nanti linknya udah ada di kolom komentar untuk kumpulan soal-soal dan pembahasan matematikanya teman-teman ya. Masuknya di sana produknya. Harganya 5.000 teman-teman, aksesnya sampai seumur hidup. Nanti akan update juga soal-soal yang lain, mau soal SD, SMP ataupun SMA. Nanti saya akan masukkan, soal kuliah juga ada. Nanti akan ada soal psikotes dan lain sebagainya, nanti saya akan sediakan di sana. Terus kalau misalnya kalian pengen takdir saya ya untuk ngopi atau ngeteh ya dan lain sebagainya, silahkan ada link Sawerianya. Terus kalau misalnya kalian Pak butuh buku rekomendasi, apakah ada? Ada, nanti saya sediakan produknya di kolom komentar ataupun deskripsi. Nanti kalian cek aja. Mungkin sekian ya video dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.